Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Natasa Putri dengan NPM 2213053057 akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penyusunan RPP berdasarkan observasi yang telah saya lakukan. Sebelum melakukan penyusunan RPP, saya dan kelompok saya melakukan observasi di MIM Tulus Rejo pada hari Kamis 25 Mei 2023. Setelah melakukan observasi dan perumusan latar belakang, langkah selanjutnya yang saya gunakan adalah dengan menentukan identitas RPP yang memuat satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, serta alokasi waktu. Setelah identitas RPP ditentukan, langkah selanjutnya adalah menuliskan kompetensi inti sesuai dengan standar kompetensi yang diambil dari standar isi. Dalam menuliskan kompetensi dasar atau KD, terdapat konten atau kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti. Kompetensi dasar merupakan suatu acuan dalam menentukan indikator. Selanjutnya adalah merumuskan indikator. Indikator merupakan sebuah pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran. Indikator dirumuskan sesuai dengan KD yang hendak dicapai dan menggunakan kata kerja operasional. Setelah merumuskan indikator, tahap selanjutnya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Penentuan tujuan pembelajaran mengacu pada ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan dan hendaknya tujuan pembelajaran ini diturunkan dari indikator agar tujuan pembelajaran tersebut lebih terukur dan fokus pada hal-hal yang perlu dicapai. Langkah selanjutnya adalah menyusun materi pembelajaran. Penyusunan materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip yang ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, materi yang saya gunakan dalam penyusunan RPP ini adalah materi tentang dongeng beserta dengan contoh dongengnya, serta materi tentang pola irama. Langkah selanjutnya adalah memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan pendidik dalam berinteraksi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi, tanya jawab, pengamatan, dan ceramah. Kemudian adalah memilih sumber dan media pembelajaran. Pemilihan sumber pembelajaran disesuaikan dengan cakupan materi yang akan diajarkan. Sumber yang saya gunakan dalam menyusunan RPP ini adalah buku tematik. Sedangkan media pembelajaran merupakan pendukung dari bahan atau sumber belajar yang telah dipilih. Media pembelajaran yang saya gunakan berupa gambar dan poster. Selanjutnya adalah membuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai kompetensi. Pada umumnya, kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan peserta didik untuk turut aktif dalam proses pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah kegiatan inti yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan untuk membangun konsep, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Langkah penyusunan RPP yang terakhir adalah penilaian. Penilaian merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar, pertumbuhan serta perkembangan sikap dan perilaku yang dicapai peserta didik. Aspek yang dinilai dalam penilaian memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu tadi penjelasan saya mengenai langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.